Al Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu dalam program taklim Jumat pagi yang tayang di Iqbal Jalil Channel yang alhamdulillah rutin kita adakan setiap Jumat ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Bahtiar yang insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang sebuah hadis yang berbunyi al-ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar tadi Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah Ustaz, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Ustaz ya. Nanti sembari Ustaz memberikan tausiah tentang bagaimana keutamaan ulama. Karena melihat fenomena sekarang ini Ustaz, subhanallah, luar biasa ya. Bentuk-bentuk ujaran-ujaran kebencian yang kita lihat, kemudian terhadap ulama-ulama kita, terutama di media sosial. Nah, ini saat yang mungkin kita akan bahas pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa lah bekal yang akan kita bawa nanti untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita untuk kemudian senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai contoh teladan yang baik di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Baiklah, untuk pembahasan kita kali ini terkait dengan hadis, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Artinya ulama itu adalah pewaris para nabi. Jauh sebelumnya Nabi SAW sudah pernah menyampaikan kepada kita tentang sebuah tatanan kehidupan yang hakiki, tatanan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yang apabila kita mau menerima tatanan kehidupan itu, maka insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Kata Nabi SAW, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila dua perkara ini kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian akan selamat, yaitu kitabullah wa sunnatul rasul. Maka yang pantas untuk kemudian bisa memegang warisan ini adalah para ulama. Karena kenapa? Karena hanya para ulama yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
bahwa sesungguhnya yang takut kepadaku di antara hamba-hambaku itu adalah ulama. Sehingga dengan ketakutannya ulama ini, maka yang pantas pula untuk kemudian memegang amanah atau warisan daripada Rasulullah SAW ini adalah ulama yang bisa mewarisi daripada apa yang pernah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Terkait tentang masalah ulama ini, lalu kemudian seperti apa sebenarnya yang dinamakan al-ulama warasatul anbiya? Ulama adalah pewaris Nabi. Yang pertama kita harus melihat dari sisi kehidupan para ulama itu, yaitu yang mewarisi daripada sunnah Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan kitabnya, sunnahnya. Kita harus melihat dari sisi kehidupan bahwa seorang ulama yang mewarisi daripada apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kehidupannya itu jauh daripada strata sosial atau di atas strata sosial. Itu salah satu ukuran daripada seorang ulama yang bisa mewarisi daripada Al-Quran dan Sunnah ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, seorang ulama yang pewaris Nabi, dia senantiasa ingin menerapkan apa yang disebut dengan hukum-hukum Allah. Karena kenapa? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu terkategori sebagai orang yang bisa dia kafir, bisa dia fasik. Sehingga ulama-ulama yang memang punya kerisauan di dalam hati mereka untuk bagaimana agar supaya hukum-hukum Allah ini tegak di muka bumi ini, maka mereka senantiasa mengedepankan tentang bagaimana Al-Quran ini bisa membumi, khususnya di negara kita ini, negara Indonesia. Oleh sebab itu, pada pertemuan kita kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa ulama pewaris Nabi itu adalah mereka yang senantiasa merasakan ketakutan di dalam hati mereka tatkala melihat fenomena-fenomena yang ada sekarang ini. Sungguh sangat disayangkan ketika kita mengaku umat daripada Rasulullah SAW, akan tetapi hukum-hukum Allah itu tidak ditegakkan. Ini yang sangat menyedihkan barangkali bagi kita, sehingga pantaslah jika kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, walaupun memang Allah pernah menjanjikan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan sebuah kemenangan bagi orang beriman sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman akan menjanjikan satu kemenangan bagi orang beriman. Akan tetapi kalau kita tidak mau kembali kepada hukum-hukum Allah, maka kita tidak bisa mengharap untuk kemudian turunnya kemenangan atau kekuasaan yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, siapapun yang menjadi ulama-ulama sekarang, karena sekarang ini susahnya untuk kemudian kita melihat siapa sebenarnya ulama-ulama yang pewaris Nabi ini. Karena banyaknya sekarang ulama-ulama yang pergi mendatangi pintu-pintu penguasa, sementara di dalam hadis dikatakan bahwa ulama-ulama seperti itu sebenarnya atau hakikatnya adalah penjahat besar. Sehingga ulama yang mewarisi Nabi itu, mereka selalu menjaga diri untuk kemudian bagaimana mereka tidak selalu berkontaminasi dengan para penguasa. Kalau memang penguasa butuh kepada ulama, maka penguasa itu datang kepada ulama, bukan ulama yang mendatangi penguasa. Nah, inilah yang kemudian sekarang ini terbalik. Sehingga memang kita sekarang butuh seorang ulama, seorang figur yang
tahan banting istilahnya, yang mereka walaupun mereka dibully, dicaci maki, difitnah, dihina, mereka tetap tegar di tengah-tengah umat yang sekarang ini carut marut di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, kembali juga saya ingin berpesan kepada saudaraku sekalian, khususnya bagi orang yang beriman, bahwa kita harus senantiasa merapatkan barisan, menyatukan visi misi kita untuk kemudian membela ulama-ulama yang senantiasa konsisten istiqomah di dalam menetapi agama atau sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ulama pewaris Nabi ini, mereka itu adalah orang-orang yang mungkin tidak pernah tersentuh, tidak pernah terpikirkan oleh kita siapa sebenarnya ulama-ulama itu, karena mereka ini orang-orang yang tidak terlalu memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, sehingga mereka kurang untuk kemudian dikenal. Nah, inilah yang kemudian kita harus mencari figur-figur seperti begini, seperti apa ulama-ulama di akhir zaman, khususnya di zaman sekarang ini, di zaman yang orang mengatakan timbangan terjungkir balik, keadilan susah untuk kemudian kita dapatkan. Nah, lalu kemudian dengan keadaan seperti begini, maka kita ini butuh dengan ulama-ulama yang memang betul-betul konsisten istiqomah di dalam menetapi agama mereka, di dalam hal memperjuangkan, apalagi mereka ingin untuk kemudian bagaimana hukum-hukum Allah ini tegak di muka bumi ini. Saya kira ini pada pertemuan kita kali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian, terutama untuk diri pribadi saya, untuk kemudian mari kita senantiasa melindungi dan mengayomi ulama-ulama yang senantiasa istiqomah di dalam apa yang mereka pahamkan tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat menarik pembahasan kita pada pagi hari ini, berbicara tentang ulama, sebagaimana Ustadz Bahtiar tadi sampaikan bahwa sepantasnya seorang ulama memang sangat susah Ustadz ya untuk mengidentifikasi mana nih kategori ulama su misalnya atau ulama jahat, karena memang dalam Islam itu kita kenal istilah ulama su dan ulama rabbani. Nah, ini dua kategori ulama ini yang sangat sulit untuk kita identifikasi. Tapi tadi guru kita Ustadz Bahtiar sudah menyampaikan kriteria-kriteria, misalnya ulama rabbani itu yang betul-betul ingin menegakkan hukum-hukum Allah, dalam artian bagaimana para umat, khususnya umat Islam, bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai kepribadian, sebagai keteladanan yang pantas untuk kita terapkan setiap hari. Nah, Ustaz, saya sedikit ingin bertanya, mungkin juga ini mewakili pemirsa kita di Iqbal Jalil Channel, bahwa kita nih sebagai orang awam misalnya Ustaz ya, yang tadi disampaikan sangat sulit untuk mengidentifikasi mana ulama su, mana ulama robbani, sehingga terkadang kita ikut arus saja, kita ikut arus. Padahal bisa jadi ulama yang kita yakini, yang kita jadikan panutan, ternyata itulah yang dimaksud dengan ulama su. Itulah yang sepantasnya untuk tidak kita ikuti. Nah, kemudian fenomena-fenomena mencaci maki ulama, tidak memberikan penghormatan kepada ulama. Nah, bagaimana Ustaz menanggapi itu kira-kira Ustaz? Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya kira pertanyaan cukup menarik. Sebenarnya ini suatu musibah besar bagi kita, khususnya umat Islam di Indonesia ini, ketika ulama-ulama itu dicaci maki. Ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, kepada siapapun umat Islam, khususnya di seluruh Indonesia ini, agar
jangan pernah kita mencaci maki ulama. Karena kenapa? Boleh jadi ada di antara salah satu daripada mereka ulama-ulama yang betul-betul ingin berjuang di jalan Allah, lalu kemudian kita mencaci makinya. Ini yang sangat merugikan bagi kita barangkali, karena bisa saja azab Allah itu akan turun ke bumi ketika ada seorang ulama yang ketika kita mencaci maki mereka, lalu kemudian kebetulan ulama itu adalah ulama-ulama yang benar-benar istiqomah di dalam menjalankan apa yang mereka pahami. Saya kira seperti begitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Akhirnya kita sampai juga di penghujung pertemuan atau taklim Jumat pagi yang singkat ini. Tentu apa yang disampaikan tadi guru kita Ustaz Bahtiar tentang al-ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi, hendaknya menjadi pegangan kita untuk betul-betul kita menjaga ulama-ulama kita, ulama-ulama yang konsisten dan istiqomah dalam menegakkan ajaran-ajaran Islam dan mengajarkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kami mengucapkan jazakallahu khairan atas kesempatannya hadir di studio Iqbal Jalil Channel. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, memberkahi ilmu Ustaz. Kepada pemirsa Iqbal Jalil Channel, kami mengucapkan banyak terima kasih dan kembali kami ingatkan untuk senantiasa mendoakan dan mendukung kami di studio Iqbal Jalil Channel, salah satunya dengan subscribe akun channel kami untuk bisa tetap bertahan dalam menyiarkan kebaikan-kebaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal Jalil Channel, inspirasi tanpa menggurui.